dari mahasiswa perpajakan. Kali ini aku bahas 10 soal studi kasus perpajakan. Oke, gak usah lama-lama, ayo kita bahas soal-soalnya. Soal pertama, yaitu Bapak Tono sebagai WP diperiksa oleh kantor pelayanan pajak dan pada bulan Mei 2022 diterbitkan SKP kurang bayar sebesar 50 juta. Pada saat pembahasan Bapak Tono setuju atas koreksi tersebut sebesar 10 juta. Atas SKP KB tersebut Bapak Tono mengajukan keberatan dan telah melunasi pajaknya sebesar jumlah yang disetujui. Atas permohonan keberatan Bapak Tono telah diputus dengan mengabulkan sebagian sehingga jumlah SKP KB menjadi sebesar 35 juta. Apabila Bapak Tono tidak mengajukan banding, berapakah jumlah sanksi yang harus dibayar atas keputusan keberatan tersebut? Kira-kira berapa ya? Oke, kita bisa lihat ya. Di sini sudah ada penjelasannya, yaitu yang dimana sudah dijelaskan dalam pasal 25 ayat 9 Undang-Undang KUP. Yang isinya itu tentang dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, berikut ini adalah perhitungan sanksi administratif denda keputusan keberatan. Selanjutnya di nomor 2 adalah soal pilihan ganda. Jatuh tempo pelunasan pajak penghasilan pasal 15 dipotong oleh pemotong PPh adalah A. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. B. Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. C. Paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan D. Paling lama tanggal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A. Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kenapa bisa yang A ya? Oke, kalian misalnya penjelasannya. Sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang KUP pasal 9 ayat 1 yang berisi tentang Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama tanggal 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Selanjutnya nomor 3, Nyonya Aisel mendapat STP atau surat tagihan pajak apabila Nyonya Aisel tidak sependapat dengan penerbitan STP tersebut. Upaya hukum yang tidak dapat saudara lakukan atas penerbitan STP tersebut adalah A. Pembetulan, B. Keberatan, C. Pengurangan sanksi, D. Penghapusan sanksi. Wah, kira-kira jawabannya yang mana lagi ya? Jawabannya adalah yang B, keberatan, yang dimana sudah dijelaskan pada pasal 25 ayat 1 UU KUP yang berisi tentang WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu A. Surat ketetapan pajak kurang bayar, B. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, C. Surat ketetapan pajak nihil, D. Surat ketetapan pajak lebih bayar, E. Pemotong atau pemungut pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Next, nomor 4, PT Maca merupakan PKP yang melakukan transaksi penyerahan barang kena pajak senilai 450 juta rupiah pada tahun 2020. Terhadap transaksi penyerahan tersebut, PT Maca terlambat membuat faktur pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak menerbitkan STP terhadap PT Maca. Berapakah sanksi administratif berupa denda yang harus dibayar PT Maca ini? Kira-kira berapa ya? Kita bisa lihat di pasal 14 ayat 4 Undang-Undang KUP yang berisi tentang
Terhadap pengusaha atau PKP yang terlambat membuat faktur pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari DPP. Jadi cara hitungnya gimana sih? Oke, kita bisa lihat di sini. 1% dikalikan dengan barang kena pajak yang senilai 450 juta rupiah, yang hasilnya adalah 4.500.000. Maka, sanksi administrasi berupa denda pajak yang dikenakan kepada PT Maca ialah senilai 4.500.000. Next, nomor 5. Pada 2024, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai 1 miliar diterbitkan terhadap PT Asta. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih dibayar senilai 200 juta rupiah. WP telah melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai 200 juta rupiah dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Kemudian, Dirjen Pajak mengabulkan sebagian keberatan WP dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi 750 juta rupiah. Selanjutnya, WP mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar senilai 450 juta rupiah. Berapakah jumlah denda yang dikenakan PT Asta ini? Oke, kita hitung bareng-bareng aja yuk. Pada kasus nomor 5, dalam hal permohonan banding PT Asta dikabulkan sebagian. PT Asta dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 60%, sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP. Sanksi administrasi denda tersebut dihitung dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Berikut adalah contoh perhitungannya. 60% dikalikan dengan yang masih harus dibayar sebesar 450 juta rupiah dan dikurangi dengan yang telah dibayar sebelumnya sebesar 200 juta rupiah. Hasilnya adalah 150 juta rupiah. Maka, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Asta adalah senilai 150 juta rupiah. Next, nomor 6. Dalam menghitung besarnya PPh orang pribadi, harus diketahui kejelasan statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri atau sebagai subjek pajak luar negeri. A. Terdapat perbedaan pengenaan tarif antara kedua subjek pajak tersebut. B. Terdapat perbedaan pengenaan biaya antara kedua subjek pajak tersebut. C. Terdapat perbedaan pengenaan PPh pasal 25 antara kedua subjek pajak tersebut. D. Terdapat perbedaan pengenaan PTKP antara kedua subjek pajak tersebut. Waduh, kira-kira jawabannya yang mana lagi ya? Jawabannya adalah yang A. Terdapat perbedaan pengenaan tarif antara kedua subjek pajak tersebut. Pasti kalian masih bertanya-tanya kan? Kak, kenapa sih ada perbedaan tarif antara kedua subjek pajak itu? Oke, di sini aku bakal jelasin. Yang pertama itu kita bisa lihat di Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 dan pasal 26. Di sini aku mau jelasin yang pasal 17 dulu nih, yang ayat 1 PPh orang pribadi dalam negeri. Di sini ada tabel ya guys. Yang pertama itu ada lapisan penghasilan kena pajak dan yang kedua ada tarif pajaknya. Oke. Ini tuh tabel apa sih kak? Jadi gini, lapisan pertama itu apabila PKP-nya 50 juta, maka dia akan terkena tarif pajak sebesar 5%. Dan di lapisan kedua, apabila PKP-nya di atas 50 juta sampai 250 juta, maka dia akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Dan di lapisan ketiga, apabila PKP-nya di atas 250 juta sampai 500 juta, maka dia akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan terakhir, lapisan keempat, apabila PKP-nya di atas 500 juta rupiah, maka akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Selanjutnya, aku membahas pasal 26 ayat 1 PPh orang pribadi luar negeri, yang dimana dikenakan tarif sebesar 20% teruntuk subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang menerima manfaat dari penghasilan tersebut, yang dimana SPLN-nya menerima penghasilan dengan bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada WPLN dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib dibayarkan. Next, nomor 7, WP Pajak Saudara Noel sedang melakukan pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan data atau dokumen atau keterangan, tim pemeriksa pajak telah mengirimkan surat permintaan peminjaman data, dokumen atau keterangan kepada wajib pajak pada tanggal 5 Maret 2014. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen, serta data informasi dan keterangan lain tersebut paling lama A. tanggal 5 April 2014, B. tanggal 4 April 2014, C. tanggal 5 Juni 2014, D. tidak ada jangka waktu. Jawabannya adalah yang B, tanggal 4 April 2014, yang dimana telah dijelaskan pada pasal 29 ayat 3A yang isinya tentang buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib dipenuhi oleh WP paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Frasa kalimat paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan mengandung pengertian bahwa jika surat dikirimkan pada tanggal 5 Maret 2014, tanggal 5 Maret 2014 sudah dihitung 1 hari. Dengan demikian, jatuh temponya adalah 4 April 2014. Next, nomor 8, pada 2016, SKPKB dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai 1 miliar diterbitkan terhadap PT Hana. Dalam pembahasan akhir pemeriksaan, WP hanya menyetujui pajak yang masih dibayar senilai 150 juta rupiah. WP telah melunasi sebagian SKPKB tersebut senilai 150 juta rupiah dan mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Kemudian, Dirjen Pajak mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar senilai 750 juta rupiah. Selanjutnya, WP mengajukan permohonan banding dan oleh pengadilan pajak diputuskan misalnya pajak yang masih harus dibayar menjadi senilai 550 juta rupiah. Berapakah jumlah denda yang harus dikenakan oleh PT Hana ini? Pada soal di atas, dalam permohonan banding PT Hana dikabulkan sebagian. PT Hana dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 60%, yang dimana diatur pada pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP, yang berisi tentang sanksi administrasi denda tersebut dihitung dan jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Maka perhitungannya adalah 60% dikali jumlah pajak pada putusan banding dikurang dengan SKPKB. 60% dikurang 550 juta rupiah dikurang 150 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 240 juta rupiah. Jadi, sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar PT Hana adalah 240 juta rupiah. Next, nomor 9. Apabila wajib pajak tidak puas dengan keputusan keberatan DJP, maka WP dapat A. mengajukan banding ke pengadilan pajak atau pengadilan tata usaha negara, B. mengajukan peninjauan kembali sesuai pasal 36 KUP, C. mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, D. jawaban A, B, C salah. Jadi jawabannya yang mana ya? Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A, mengajukan banding ke pengadilan pajak atau pengadilan tata usaha negara. Wah, kenapa bisa ya? Jadi di penjelasan ini sudah dijelaskan pada pasal 27 ayat 1 yang berisi tentang wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak atas surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 1. Selanjutnya adalah soal terakhir. Apabila WP melakukan perpanjangan jangka waktu menyampaikan SPT tahunan dan ternyata setelah menyampaikan SPT tahunan yang sebenarnya terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka terhadap WP tersebut adalah A. tidak dikenakan sanksi administratif, B. dikenakan sanksi administratif berupa denda, C. dikenakan sanksi administratif berupa bunga, dan D. dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Kira-kira jawabannya mana lagi ya? Jadi jawabannya adalah yang C, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, yang dimana telah diatur pada Undang-Undang KUP pasal 9 ayat 2B, yang bunyinya atas pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT tahunan, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
Tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan dengan tarif bunga 0,99% per bulan.